Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk teman-teman, kita saksikan sama-sama video konseling format klasikal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Fitria dengan NPM 202001500524. Hari ini saya akan mempraktikkan konseling format klasikal. Selamat menyaksikan. Dan dalam keadaan bahagia. Baiklah, anak-anak, sebelumnya ibu ingin bertanya, semuanya sudah kenal ibu siapa? Belum. Oke, perkenalkan ibu untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama ibu adalah Ibu Fitria. Kalian bisa manggil Ibu Fitri. Oke, ibu lulusan dari mana? Sekarang ibu sedang menempuh pendidikan jenjang S1 di pendidikan di mana? Universitas Islam Prasta PGRI. Dan ibu alhamdulillah sekarang berada di semester 4 mengambil jurusan bimbingan dan konseling. Nah, sekarang ibu pun sambil kuliah, sambil menjadi guru dan sebagai ibu rumah tangga. Nah, jadi kalau kalian bertanya, ibu sudah punya suami belum? Ibu sudah punya suami. Jadi ibu nikah. Nah, anak-anak, sebelumnya ibu ucapkan ibu senang sekali bisa bertemu dengan kalian. Semoga kalian pun senang bertemu dengan ibu. Nah, ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Oke, sekarang ibu mau satu-satu memperkenalkan dirinya. Sebutkan namanya saja ya, supaya ibu kenal. Dari sana. Nama saya Lydia. Nama saya Fauzia. Nama saya Laila. Nama saya Raisa Arka. Nama saya Aditya. Nama saya Putri. Nama saya Naila. Nama saya Ini. Nama saya Pria. Nama saya Jihan. Nama saya Laila. Alhamdulillah, sekarang ditanya ini namanya Alif Yarna. Benar. Oke, jadi ibu di sini akan menghafal ya nama kalian. Kalau ibu menghafal banyak orang, kalau kalian hanya menghafal satu. Ibu siapa? Ibu Fitri. Oke, baiklah. Pada hari ini, insya Allah kita akan belajar mengenai bimbingan dan konseling. Tadi ya kita tanya nih, ibu jurusannya bimbingan apa? Konseling. Bu, bimbingan konseling itu apa sih? Udah ada yang tahu? Belum. Oke, sekarang di sini ibu akan memperkenalkan apa sih itu bimbingan konseling. Bimbingan konseling adalah proses interaksi antara seorang konselor dengan konseling. Nah, konselor itu adalah ibu. Konseling itu adalah peserta didik atau kalian. Untuk apa? Untuk membantu meningkatkan prestasi dan meningkatkan kualitas peserta didik. Serta konselor ini bertugas untuk membantu memecahkan masalah-masalah konselingnya. Nah, di sini, Bu, kalau jadi guru BK itu apa hanya khusus menangani orang-orang yang bandel saja? Orang-orang yang bermasalah? Tidak. Jadi, bimbingan konseling itu tidak hanya mengatasi orang-orang yang bermasalah. Di sini jika kalian ingin meningkatkan potensi diri, kemudian kalian ingin tahu bakat kemampuan kalian, bisa datang ke guru BK, yaitu datang ke ruangan ibu. Bisa dipahami semuanya? Bisa. Oke, sampai sini ada yang bertanya? Ibu enak gak sih jadi guru BK? Ibu enak gak sih jadi guru BK? Nah, menjadi guru BK itu bukan suatu hal yang mudah, ya. Karena seperti ini, memecahkan masalah sendiri
Hadir, Bu. Siti Nur Aini. Hadir, Bu. Kuliah. Hadir, Bu. Jihad. Hadir, Bu. Lailatul Musyarrafah. Hadir, Bu. Arina. Hadir, Bu. Nadia Queen. Hadir, Bu. Alivia. Hadir, Bu. Kausar. Hadir, Bu. Safa. Hadir, Bu. Laila Kodaria. Hadir, Bu. Olivia. Hadir, Bu. Laila Kintia. Hadir, Bu. Putri. Hadir, Bu. Reva. Hadir, Bu. Alhamdulillah semuanya hadir ya. Marilah kita buka pembelajaran bimbingan nursery pada pagi hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Siapa ketua kelas di sini? Ustaz. Oke, tadi kita sudah baca bismillah, maka sekarang kita membaca al-fatihah. Silakan dipimpin doanya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sekarang kita sudah berdoa, mari kita breaking. Oke, breakingnya di sini bagi yang tidak fokus, tidak konsentrasi, ya, dia harus menerima konsekuensinya, yaitu bergoyang, bernyanyi, potong bebek angsa. Oke, ya, sekarang lihat ibu. Marina menari di atas menara, di atas menara, Marina bernyanyi. Oke? Bisa? Yuk. Marina menari di atas menara, di atas menara, Marina bernyanyi. Di atas menara, di atas menara, Marina bernyanyi. Marina menari di atas menara, di atas menara, Marina bernyanyi. Marina menari di atas menara, di atas menara, Marina bernyanyi. Marina menari di atas menara, di atas menara, Marina bernyanyi. Oke, yang salah Jihan. Kita lihat Jihan maju ke depan. Naila Kiftia. Ya, Ma. Oke, sekarang yang banyak baju duduk. Kita lihat temannya. Di depan ya, depan. Sekarang nyanyi potong bebek angsa pakai modal buku ya. Potong bobok omso. 1, 2, 3. Potong bobok. Ayo bergerak. 1, 2, 3. Potong bobok omso. Tepuk tangan. Ayo. Tadi kita sudah speaking ya. Sekarang Ibu akan memberikan kalian informasi apa sih tujuan kita pada pagi hari ini mempelajari konsistensi belajar akademik dengan self control. Nah, di sini tujuannya tidak lain dengan diterapkannya konsistensi dalam proses belajar, maka dengan sendirinya kebiasaan akan terbentuk. Kemudian yang tadinya merasa gelisah belajar, tidak punya tujuan buat apa belajar, akan hilang rasa gelisah. Yang kedua, maka siswa akan lebih mudah mengembang belajar dan memahami bahwasanya belajar itu nggak mudah loh. Belajar itu membutuhkan perjuangan, membutuhkan pengorbanan. Nah, selanjutnya apa sih tujuannya? Yang ketiga yaitu dengan adanya bimbingan ini maka siswa akan lebih mudah diarahkan. Kalian akan mudah diarahkan oleh orang tua kalian, oleh guru kalian ketika kalian sudah mempunyai self control. Selanjutnya, dengan ini kalian akan menemukan bagaimana cara belajar yang efektif. Jadi belajar efektif di sini bukan belajar dari pagi sampai malam, itu nanti pusing ya. Tapi belajar efektif itu bisa membagi waktu. Misalkan kita
belajar secara efektif ya. Jangan sampai seperti ini, waktu ujian kalian belajar 24 jam, besok tidur. Nanti di akhir ibu akan memberikan video yang mencontohkan orang yang tidak konsisten dalam belajar. Oke, selanjutnya dengan adanya bimbingan ini, maka kita akan lebih tahu hal apa yang membuat kita tidak konsentrasi dalam belajar. Bisa dipahami? Bisa. Sampai sini ada yang mau bertanya? Saya. Siapa namanya tadi? Kausar. Oke, Kausar, apa pertanyaannya Kausar? Sebelum kita lanjut ya. Pertanyaan saya, jadi kan tadi ibu bilang kalau misalnya kita mau tanya nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya ibunya pergi gimana? Oh, kalau ibu, misalkan kamu cerita ke ibu, kemudian ibu sebar-sebarkan. Nah, jadi gini, di dalam bimbingan dan konseling itu ada namanya asas-asas kerahasiaan, yang dimana identitas seorang peserta didik atau klien ibu tidak boleh ibu menyebarkannya. Contohnya, misalnya ada di antara kalian yang orang tuanya broken home, kemudian akhirnya datang ke ibu untuk konsultasi. Nah, tiba-tiba ada yang minta cari tahu nih tentang kita. Kemudian, apakah boleh ibu memberikan datanya? Tidak. Itu adalah asas kerahasiaan. Jadi, di dalam konseling tidak boleh menyebarkan, ya, menyebarkan sesuatu yang tidak dibolehkan. Contohnya, Kausar cerita sama ibu nih, kan Bu, saya nggak mau cerita ini disebarkan. Maka tugas ibu sebagai konselor harus menjaga rahasia Kausar. Jadi ketika kalian bercerita dengan seorang guru BK itu tidak usah takut, oke? Nah, pada hari ini setelah kita tadi panjang lebar, judulnya apa sih? Nah, di sini tadi ibu sudah bilang ya. Tadi kita suruh konsentrasi. Kita suruh konsentrasi ya dari SBK, ya kan? Yang nggak konsentrasi tadi terima hukuman, bener gak? Nah, makanya belajar juga butuh konsentrasi. Ya, biasanya permasalahan yang ada di zaman sekarang itu ada orang yang dianugerahkan oleh Allah cerdas, tapi dia malas belajar. Akhirnya dia tidak bisa apa-apa. Tapi ada orang yang Allah anugerahkan biasa-biasa aja, nggak pintar, tapi dia konsisten belajar, mau berusaha. Ibu yakin dia bisa menjadi orang sukses. Nah, hari ini kita akan membahas bagaimana meningkatkan konsistensi belajar dengan self control. Nah, di sini ibu akan menjelaskan apa sih itu self control. Self control adalah di sini dikatakan bahwasanya, kita lihat, self control menurut Muhammad Al-Hikwa, self control adalah kemampuan untuk membimbing tingkah laku sendiri, kemampuan untuk menekan atau merintangi influx atau tingkah laku influx. Apa sih Bu maksudnya? Nah, di sini self control merupakan salah satu kemampuan yang harus dimiliki oleh siswa. Karena dengan self control yang baik, maka pribadi perilaku siswa akan baik. Tetapi jika self controlnya buruk, begitupun sebaliknya. Oke, kemudian Bu, gampang nggak sih menerapkan self control dalam kehidupan kita? Wah, tidak ada yang mudah. Membutuhkan proses, ya, konsisten. Konsisten itu kudu istiqomah, ya, harus istiqomah, itu yang sulit. Nah, kemudian biasanya self control ini kita bisa mengendalikan kondisi yang ada di lingkungan sekitar. Masalah ketika kita mempunyai self control, maka kita akan mudah menghadapinya. Sampai sini sudah paham apa itu self control? Oke. Di sini ibu akan menjelaskan juga apa sih Bu manfaat dari self control itu. Oke, bisa dilihat semuanya terlihat di sini. Nah,
dengan adanya self control, maka tujuan kita akan lebih mudah didapatkan. One step to be success by Manjada Wajada. Salah satu kunci untuk meraih kesuksesan yaitu dengan bersungguh-sungguh. Oke, kemudian yang kedua, menjadi pribadi yang disiplin. Tentu dong, kalau kita sudah mempunyai self control, hidup kita akan menjadi terarah. Berarti kalau sudah terarah, maka kita menjadi orang yang disiplin. Oke, yang ketiga apa lagi, Bu? Oke, yang ketiga adalah mampu mengendalikan berbagai keputusan. Wah, nih contoh nih, kalian biasanya kalau sudah di kelas akhir itu akan dikumbang ambing, berada dalam kebingungan. Contoh, saya mau mondok atau sekolah biasa ya? Yang mau kuliah, saya mau jurusan apa ya? Yang mau kerja, saya mau kerja apa nikah? Nah, dengan adanya self control ini, kita akan mampu mengendalikan berbagai keputusan. Yang keempat yaitu mampu memberikan arah tujuan yang jelas. Tentu orang yang punya self control itu tujuannya terarah, kemudian jelas. Kalau sudah jelas, tepat, pasti tuntas. Oke, yang terakhir yaitu menjadi pribadi yang lebih kuat. Tentu orang yang mempunyai self control akan menjadi pribadi yang kuat. Ini pengertian self control. Sekarang, yuk, konsistensi itu apa sih? Konsistensi itu adalah istiqomah, terus-terusan. Yang susah itu adalah istiqomah. Belajar pertama semangat, masuk sekolah pertama semangat, 2 tahun semangat, 3 tahun mulai lemas, 4 tahun bandelan, 5 tahun beramat, 6 tahun baik. Nah, itu belajar. Maka kita harus konsisten. Kalau kita belajar dari pertama semangat, harus selesai dengan semangat juga. Bisa dipahami sampai sini? Bisa. Nah, kita pasti ingin sukses kan? Nah, ini kunci selain membangun self control, kita harus meningkatkan semangat belajar, yaitu dengan konsistensi belajar. Ya, jadi mulai sekarang, yuk sama-sama, ya. Kakak semuanya harus semangat belajar. Ingat, perjuangan orang tua kalian itu harus dibalas dengan kesuksesan. Ya, sampai saat ini nih orang tua kalian itu berharap banyak banget ke kalian. Jadi jangan sampai mengecewakan. Oke, sekarang ada yang bertanya nih, Bu, gimana sih caranya supaya kita itu bisa konsisten? Kita tuh nggak punya tujuan hidup. Ya udah, jalanin aja. Bahasa anak zaman sekarang nih, jalanin aja. Kalian dengar nggak? Udah, jalanin aja hidup mah. Ada yang seperti itu. Nah, bagaimana caranya di sini? Mari membangun konsistensi belajar melakukan berbagai hal dengan konsisten. Nah, yang pertama adalah tentukan tujuan yang spesifik dan realistis. Kemudian, susunlah jadwal kegiatan harian. Tentukan batas waktu yang realistis untuk mengerjakan tugas. Contohnya, kalian punya tugas, mengerjakan PR. Misalkan PR-nya matematika, ada 100 soal. Bisa 100 soal. Kalian ngerjain semalam, bisa kelar nggak? Nah, jadi harus dicicil-cicil ya. Kemudian, pasang pengingat di dalam rumah atau di tulisan tujuan kertas post-it, kemudian lalu ditempel di cermin atau komputer dan lain sebagainya ya. Atau kalian bisa tulis di, kalian punya HP semua di rumah? Nah, di situ ada Google Calendar. Contoh misalkan nih, Oli buka HP, tulis tanggal 15 mengerjakan tugas matematika 100. Situ ditulis. Nanti 1 hari sebelumnya itu akan bunyi HP-nya. Anda belum mengerjakan. Nah, nanti ada pengingatnya ya. Di Google ini sekarang udah canggih. Kemudian konsistensi sangat dibutuhkan saat membuat komitmen dan merealisasikannya. Kemudian yang terakhir adalah ketika kita sudah konsisten, biasanya kita berapresiasi, benar nggak? Nah, saya nggak pernah diapresiasi sama orang tua saya atau sama guru saya. Ya udah, kalian apresiasi dengan diri kalian sendiri. Contohnya, kalau misalnya ibu
kamu selesai kuliahnya dengan nilai yang bagus, sekolah dengan bagus, ibu beliin motor. Oh, jadi apa itu? Jadi semangat kan? Nah, seperti itu. Oke. Sekarang mari meraih masa depan dengan penuh semangat. Tak sabar menjalani petualangan kali ini. Pasti takkan ada momen membosankan. Tidak ada belajar yang membosankan. Ketika kita sudah menemukan cara-cara untuk belajar secara efektif. Sampai sini bisa dipahami semua? Bisa. Oke. Jadi kesimpulan dari materi hari ini adalah kita harus berusaha meningkatkan self control kita dengan sebaik-baiknya. Supaya apa ini? Supaya hidup kita lebih terarah, hidup kita lebih maksimal dan bisa tepat pada sasaran. Kemudian yang kedua adalah kita harus konsisten dalam belajar. Terutama kalian sudah di kelas 12, maka kalian 1 tahun ini masih punya waktu untuk memperbaiki pola belajar kalian supaya nanti saat di akhir kalian bisa menemukan tujuan kalian yang sudah terbiasa. Bisa dipahami? Bisa. Mau bertanya? Ya silakan Naila. Kadang kan kita suka semangat, tapi kalau ada masalah kita juga nggak semangat lagi belajar. Nah, pertanyaan yang sangat bagus. Tadi kita sudah belajar. Kalau kita punya self control, kita bisa mengendalikan diri kita, ya kan? Jadinya kita semangat, harus tetap semangat. Ingat, masalah itu bukan untuk berlari. Ketika kita ditimpa masalah, kita tidak perlu takut karena di setiap masalah ada jalan keluarnya. Yang penting kamu konsisten dengan tujuan dan impian kamu dengan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Bisa dipahami, Nela? Oke, baiklah. Mungkin Anak-anak, kita lanjutkan yaitu seperti apa yang Ibu bilang di awal. Ibu akan menunjukkan sebuah video, tolong ditonton ya. Semua orang punya mimpi, punya cita-cita. Pertanyaannya, apa rencananya? Rencana yang jelas, yang benar-benar lo tulis dan benar-benar lo kerjakan dengan konsisten dan disiplin. Rencana untuk 1 tahun ke depan. Nah, ini seperti apa yang sudah tadi kita bahas, bahwasanya kita harus konsisten dalam mengerjakan segala Kita pengen apapun badan itu. kita bagus. Kita ke gym, pulang ke gym, kita ngaca dan gak ada perubahan. Besok kita ke gym lagi, ngaca lagi dan gak ada perubahan. 7 bulan kemudian karena kita tiap hari ke gym, maka perubahan itu akan nyata. Bukan 1 kali 2 kali ke gym yang bikin kita berubah, tetapi karena kita tiap hari berulang-ulang ke gym dan dengan kemauan yang kuatlah yang bikin perubahan itu. Butuh kekuatan untuk konsisten. Gak ada yang namanya capek, lelah, stres, buntu. Untuk menjadi sukses gak ada jalan pintas, gak ada jalan mudah. Buat sukses hanya ada kerja keras, kerja lembut, bangun lebih pagi, belajar dan disiplin. Disiplin dan konsisten. Disiplin dan konsisten intinya anak-anak. Alasan-alasan lu untuk menunda dan malas-malasan. Karena kita mempunyai mimpi, maka jangan lagi kita menunda-menunda pekerjaan, menunda belajar. Kita harus fokus dengan apa tujuan kita. Jangan cengeng, karena yang lu tahu dalam otak lu cuma satu, sukses dan menang. Mau orang-orang bilang lu ngaco, lu gila, lu salah, bodo amat. Mulai sekarang, lu mau kerjakan semua dengan konsisten. Gua fotografer, gua mau bikin foto jelek 300 kali. Gua penulis, dan gua mau bikin tulisan bodoh 300 kali. Apapun yang terjadi, pun orang-orang ketawain gua, hina gua, bikin lu semua, bodo amat. Nah, jadi anak-anak, kesimpulan dari apa yang kita tonton saat ini adalah bahwasanya kita harus tetap konsisten, disiplin untuk meraih apa yang kita inginkan. adalah ibu akan mengingatkan kalian kembali untuk terus belajar meraih impian kalian, ya. Jangan bermalas-malasan karena apa? Manjada Wajada. Karena apa? Manjada wajada.
lembar kerja siswa. Jadi kalian bisa isi ya di sini. Nah, isi yang benar ya. Oke, nanti yang sudah selesai boleh dikumpulkan. Oke, yang belum siapa? Ya, belum belajar. Oke, ini sudah. Oke, di sini ada lembar kerja siswa. Oke, bisa diisi kapan, perolehan apa yang kalian dapatkan, kemudian apa tanggapan pesan dan kesan, ya banyak sekali kalian bisa isi. Kemudian di sini di terakhir juga ada refleksi dirinya sebagai instrumen penilaian, yaitu kalian hanya dicatat. Udah. Siapa yang sudah selesai? Saya Bu. Oke, yang sudah boleh dikumpulkan ke depan ya. Pelan-pelan. Mengisi, terima kasih Ibu ucapkan. Kemudian ada pertanyaan sampai sini? Tidak ya. Oke, sekarang Ibu mau bertanya, manfaat apa sih yang kalian terima setelah mempelajari, memahami bagaimana meningkatkan konsistensi belajar dengan self control? Ya, siapa yang mau? Saya. Oke. Jadi gimana? Saya jadi lebih semangat, Bu. Lebih semangat. Ada lagi yang lain? Saya. Apa? Saya menjadi lebih disiplin, Bu. Oke, ada lagi siapa? Saya Saya. lebih berkonsisten dalam belajar. Oke, jadi lebih konsisten belajar. Semoga apa yang Ibu sampaikan hari ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Amin. Dan Ibu ucapkan terima kasih kalian sudah mengikuti bimbingan konseling ini dengan baik. Jangan sungkan untuk datang ke ruangan bimbingan konseling kalau tidak akan dimakan. Ya, kalau kalian butuh teman curhat, Ibu siap. Bukan Mama Dede tapi ya. Ibu di sini adalah sebagai guru bimbingan dan konseling. Marilah kita tutup konseling pada pagi hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Semangat. Kalau Ibu bilang semangat, 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 sukses. Oke? Semangat, 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 sukses. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, tadi adalah video yang bisa disaksikan kita bersama-sama. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa. See you.